login ke dashboard kita masing-masing, nah ada baiknya kita mengenal dulu ya fitur yang ada di area kartu login ini. Jadi ya ini seperti biasa, ini nanti untuk username-nya, kemudian password atau kata sandi di sini untuk masuk ke sistem, dan di sini ini adalah fitur daftar baru pengguna. Jadi terkait dengan username dan juga kata sandi ini didaftarkan secara mandiri oleh Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan juga sahabat guru. Kemudian apabila terjadi kendala pada aplikasi ini, di sini ada nomor saya. Jadi bisa langsung dihubungi untuk kita memperbaiki persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan aplikasi Silitnom ini. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu kita akses ya cara daftar barunya. Di sini kita klik daftar baru. Nanti di sini ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Jadi sesuaikan saja. Ini ada pengawas pembina. Kemudian silakan kalau kepala sekolah pilih kepala sekolah. Kemudian untuk teman-teman guru silakan. Ini untuk guru kelas saja ya Bapak Ibu. Namun ada baiknya ketika melakukan asesmen ya libatkan juga atau kolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya. Nah, kemudian di sini untuk ya jangan lupa ketik nama lengkap dan gelar. Kemudian di sini NIP ya, bagi yang belum memiliki NIP tapi sudah memiliki NUPTK silakan. Kemudian di sini aneh pilihan kecamatan. Ini apabila kita memilih sebagai guru kelas ya. Jadi di sini kecamatan usahakan jangan salah ya Bapak Ibu, dan wajib dipilih karena nanti di dashboard dinas itu akan terpantau ya daftar sekolah berdasarkan kecamatan dan juga pemisahan berdasarkan pengawas. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada beberapa ya daftar kecamatan yang sudah saya input di dalam aplikasi. Namun apabila belum ada, silakan pilih seperti ini Bapak Ibu. Lainnya nanti ketik di sini nama kecamatannya, misalnya Insana ya, seperti itu. Kemudian pengawas pembinanya silakan dipilih. Nah, ini di sini ada 2 ya daftar pengawas yang saya minta izin ya untuk saya tampilkan di video ini. Terima kasih banyak karena sudah mendukung proses inovasi ini. Yang pertama ada pengawas Bapak Kris dan juga Ibu Ivon. Jadi silakan ya nanti kalau misalkan ada pengawas-pengawas ya tambahan pengawasnya, silakan sesuaikan dengan pengawasnya Bapak Ibu supaya jangan salah kamar. Jadi di sini saya langsung misalnya saya ambil Bapak Christian Sunaben di sini Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan NPSN kita di bagian sini. Nah, ketika NPSN itu masuk benar, berarti nanti kita klik di sini nama sekolah akan otomatis muncul. Setelah itu kita silakan pilih kelas. Misalnya kalau ada ruang kelas ya, kelas 1 itu lebih dari 1 kelas ya. Jadi bisa pilih 1A seperti itu saja Bapak Ibu. Nanti tidak usah tulis miring gini ya, garis miringnya tidak usah, atau tanda ya strap begini tidak usah, langsung saja tulis 1A. Nanti biar sistem yang mengubahnya seperti itu. Jadi langsung begitu saja. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu buat username-nya. Jadi ini tanpa spasi ya. Misalnya contohnya di sini ini. Guru 2026 ini sambung semua ya antara guru dan 2026 jadi tanpa spasi. Kemudian untuk kata sandinya, ini kata sandi itu harus terdiri ya minimal dari 6 karakter. Apakah itu huruf semua, angka semua, atau kombinasi, silahkan saja Bapak Ibu. Intinya jangan kurang dari 6 karakter. Kalau sudah silakan Bapak Ibu tinggal pilih daftar akses. Nah, seperti itu. Jika Bapak Ibu sudah mendaftarnya, berarti Bapak Ibu sudah bisa login. Di sini kita langsung masuk sistem Bapak Ibu. Nanti seperti ini. Nah, di sini kita silakan masukkan user. Misalnya di sini kita masukkan user masuk kita seperti ini. Jadi ketika kita berhasil login nanti ada peringatan keamanan ya Bapak Ibu. Artinya di sini kita baca ya. Jika Anda lupa sandi atau username itu jangan membuat akun baru Bapak Ibu karena nanti pasti diblokir karena di dalam sistem itu namanya tetap muncul ya Bapak Ibu biar tidak ada penggandaan akun begitu. Jadi silakan silakan hubungi pengembang ya di menu awal untuk bantuan. Tadi ya Bapak Ibu di menu login tadi ada kontak WA-nya silakan. Nah, di sini kalau sudah kita ini ya, saya mengerti dan lanjut. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Salah satu tampilan dashboard ya dari guru kelas seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat juga bagaimana tampilannya di kepala sekolah, pengawas, dan juga dinas. Jadi di sini di dashboard ini kita juga harus kenal ya ada bagian dari sidebar ini kita klik garis tiganya. Di sini ada dashboard utama ya tampilan yang ini. Kemudian ini untuk literasi dan juga ada data numerasi. Jadi di sini akan kita lakukan penginputan ya Bapak Ibu berdasarkan hasil asesmen yang sudah kita lakukan ya. Di sini nanti kita akan melakukan inputan. Nah, kita jangan langgar, kita kembali saja dulu ke dashboard. Nah, di dashboard ini nanti di sini ada kartu ya total murid dan kemudian di sini ada persentase ketuntasan literasi dan juga numerasi. Nah, ini untuk menghitung ini saya gunakan dari level minimum ya Bapak Ibu, level terendah standarnya itu. Jadi kalau total keseluruhannya ada 5 level, di sini kita gunakan level ketiga
4 dan 5 sebagai presentasi ketuntasan. Jadi standar terendahnya itu adalah level 3, di mana peserta didik sudah bisa memahami bacaan seperti itu. Begitu juga yang numerasi. Nah, kemudian untuk melihat secara detailnya Bapak Ibu di bagian sini Bapak Ibu, ini ada komposisi literasi. Kita bisa mengetahui di sini, lihat saja ada perbedaan warna atau kita klik di sini nanti muncul ini level 5 ya Bapak Ibu. Warna biru ini level 5 ya. Kemudian level kuning ini level 3. Kemudian level hijau ini adalah level 4. Seperti itu. Kemudian nanti ada yang warna ini pink, kemudian ada yang orange. Seperti itu. Kemudian ini komposisi numerasinya ya Bapak Ibu. Jadi silakan dilihat. Tadi totalnya ada di sini ya. Ini presentasi ya numerasinya ini. Jadi ini untuk ketuntasannya. Ini sudah. Kemudian ini sebaran capaian ya seluruh asesmen. Jadi baik literasi maupun numerasi. Kita lihat di sini biru untuk literasi dan ungu untuk numerasi. Jadi kemudian di sini rekapitulasi capaian literasi dan numerasi berdasarkan jenis kelamin Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini daftar muridnya. Nah, di sini harapannya bahwa apa yang kita input di dalam ini Bapak Ibu itu harus benar dapat dipertanggungjawabkan dan itu fakta ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena nanti di dashboard kepala sekolah dan juga pengawas atau dinas semua data ini juga terbaca Bapak Ibu. Nah, takutnya jangan sampai kita input asal-asalan ya. Kemudian nanti Bapak Ibu kepala sekolah atau pengawas atau dinas datang dan melakukan tes terhadap anak ternyata berbeda. Nah, itu yang akan menjadi sasaran bagi kita ya Bapak Ibu, bahwa kita melakukan manipulasi data seperti itu. Jadi mari kita ciptakan sebuah data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar asal Bapak senang seperti itu. Nah, kemudian di sini ini Bapak Ibu, ini ada bisa menu edit ya. Apabila ada nama atau niche dari peserta didik yang salah, silakan diedit. Kemudian bisa juga hapus. Misalnya murid pindah sekolah juga kita bisa hapus di bagian sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada konfirmasi. Oke, ini di dashboard utamanya Bapak Ibu. Jadi kita langsung masuk ke bagaimana cara input literasinya. Nah, untuk kita Kabupaten Timur Tengah Utara sebenarnya saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu guru juga sudah ya memahami terkait dengan bagaimana cara melakukan asesmen ya terhadap literasi ya. Tidak beda jauh juga dengan numerasi apabila Bapak Ibu juga sudah pernah mempelajari yang berkaitan dengan adaptasi Pratam ya Bapak Ibu. Itu kita tidak jauh beda dengan apa yang Bapak Ibu dapat di dalam pelatihan. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mulai contohnya seperti ini. Nah, ini kita akan lihat dulu supaya apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, misalnya di sini ini asesmen literasi ya Bapak Ibu. Kita ambil contoh di sini kuning ya. Ini level 3 ini ada 11% Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita inputnya? Ini kita kembalikan saja dulu ya Bapak Ibu. Misalnya di sini kita kembalikan saja dulu ya, belum. Nah, seperti ini. Nanti tampilan awal itu dia seperti ini Bapak Ibu. Jadi level 1 ini misalnya membaca kalimat sederhana. Ini untuk kelas tinggi ya Bapak Ibu. Misalnya kalau peserta didik sudah mampu, maka kita klik mampu. Di sini level 2 akan terbuka. Nah, kalau misalnya di level 2 membaca paragraf singkat ini peserta didik tidak bisa, berarti di sini belum Bapak Ibu. Artinya di sini dia terkunci. Dia tidak akan bisa lanjut. Ya, kalau di sini mampu, maka level 3 akan terbuka. Karena itu di setiap level yang menjadi kendala bagi peserta didik ya, ini diharapkan bahwa kita saling berkolaborasi untuk bagaimana mendampingi peserta didik sehingga mereka bisa melewati level ini seperti itu. Nah, jadi misalnya ini kita lanjut, misalnya sampai selesai. Dia sudah sampai bagaimana bisa menanggapi sebuah bacaan. Nah, maka di sini Bapak Ibu dia akan berubah secara otomatis ya ini. Sudah berubah. Ya. Yang level 3 tadi muncul sekarang sudah tidak ada lagi, semuanya sudah berada di level 4. Seperti itu. Jadi begitu juga untuk peserta didik yang lainnya. Artinya apa yang Bapak Ibu input di sini itu adalah hasil yang sesuai dengan ketika Bapak Ibu melakukan asesmen. Nah, kemudian nanti setiap saya kembali dulu ke dashboard utama. Nanti untuk menambah peserta didik Bapak Ibu bisa ini ya di sini. Di sini Bapak Ibu bisa input manual. Tetapi untuk mempercepat pekerjaan Bapak Ibu ya, di sini juga kita bisa lakukan import Excel. Nah, bagaimana dia punya bentuk formatnya? Jadi di sini Bapak Ibu kembali saja di bagian sini. Nanti di referensi ini, yang pertama ini adalah panduan ya untuk melakukan asesmen yang bisa diunduh. Nah, disinilah formatnya. Nah, tapi
di dalam format ini Bapak Ibu nanti ada catatan kaki ya, yang di bawah dokumen saya ada catat, nanti sebelum diupload hapus saja dokumennya, itu hanya untuk peringatan kepada Bapak Ibu bagaimana melengkapi formatnya seperti itu. Jadi hapus keterangan catatan di bawahnya, baru diunggah ke sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah sudah unduh ini, silakan dilengkapi, kemudian nanti Bapak Ibu silakan ke sini lalu pilih ini ya, import file Excel, maka nanti otomatis data peserta didiknya masuk ya di dalam aplikasi. Kemudian di sini untuk menu cetak, jadi seluruh tampilan ini ya, mulai dari kartu jumlah murid, yang presentasi ketuntasan literasi, numerasi, ini semua ini nanti bisa di download ya Bapak Ibu, dijadikan sebuah laporan. Nanti di aplikasi ini ada 2 laporan, termasuk juga dengan laporan umpan balik dan tindak lanjut. Nah seperti itu saja Bapak Ibu, jadi tidak susah ya untuk Bapak Ibu menggunakan. Kemudian di bagian sini numerasi juga sama ya Bapak Ibu, ini silakan Bapak Ibu lakukan inputnya di bawah sini ya, sesuaikan dengan kondisinya. Nah kemudian ini galeri, misalnya hari ini Bapak Ibu melakukan asesmen ya literasi, di sini kita tinggal pilih literasi atau numerasi ya, silakan pilih, kemudian Bapak Ibu pilih unggah foto. Nah ini juga nanti galeri ini foto ini juga akan tampil di akun kepala sekolah dan juga pengawas ya, mungkin sebagai bukti ya Bapak Ibu bahwa memang Bapak Ibu melakukannya. Jadi nanti kita bisa pilih ya, pilih filenya dari galeri. Kalau akses pakai Android juga bisa, kemudian untuk laptop juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi cari saja file yang ada di galeri. Misalnya seperti ini, saya ambil contoh saja yang ini, kita open. Nah, nanti ini filenya masuk ya, screenshot. Nah, kemudian di sini masukkan keterangan, misalnya apa nih? Keterangan apa, melakukan asesmen terhadap siapa atau apa, seperti silakan sesuaikan saja Bapak Ibu. Saya ambil contoh ya, saya tulis ulang saja di sini, misalkan literasi numerasi Bapak Ibu, karena tadi numerasi. Ya, tapi untuk deskripsi fotonya Bapak Ibu silakan seperti Bapak Ibu membuat postingan di Facebook, kan ada keterangannya kan Bapak Ibu, jadi silakan buat seperti itu, tulis nanti pilih unggah, nanti dia muncul seperti ini. Nah ini juga bisa dihapus, nanti bisa dihapus oleh Bapak Ibu sendiri atau oleh admin, sehingga bisa mengurangi beban penyimpanan ya Bapak Ibu, karena jujur ini saya buatnya secara mandiri menggunakan penyimpanan cloud Firebase ya. Jadi kita menggunakan akun yang free, jadi untuk menjaga supaya aplikasi ini tetap berjalan, nanti bisa ada akses hapusnya untuk admin untuk mengurangi ini Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ini. Nah, ini umpan balik. Jadi umpan balik ini nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu. Di sini ketika kepala sekolah memberikan umpan balik, nanti Bapak Ibu bisa ceknya di sini. Nanti ini masih kosong, nanti kita akan lanjut ke login kepala sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan bahwa data yang Bapak Ibu input di dalam Silitnum ini adalah data yang valid, yang dapat dipertanggungjawabkan, karena jangan sampai ketika dinas turun ke lapangan dan cek sesuai dengan data input yang masuk dan tidak sesuai, ya itu yang menjadi beban bagi kita juga ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi untuk input literasinya silakan pilih di bagian literasi, kemudian ya di bagian bawah, saya ulang lagi. Kemudian untuk input data numerasi silakan di bagian bawah sini Bapak Ibu. Ya, di bagian sini. Silakan sesuaikan. Nah, sekarang kita akan keluar dan kita masuk ke akun kepala sekolah. Ya, seperti ini. Nah, ini kartu peringatan juga sama ya. Jika Anda lupa sandi, nanti yang muncul seperti begini. Nah, ini adalah dashboard dari kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini keterangannya baca seperti ini Bapak Ibu. Jadi total kelas itu ada 2 kelas ya. Artinya di sekolah ini itu baru 2 kelas yang daftar ya. Jadi karena ini hanya kita gunakan sebagai simulasi saja ya Bapak Ibu. Kemudian 17 murid. Jadi 2 kelas ini terdiri dari 17 murid. Nah, kemudian ini presentasi ketuntasan literasi di satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Bukan kelas ya, tapi satuan pendidikan. Jadi ada berapa kelas nanti diambil dan dihitung, maka hasilnya seperti ini. Seperti itu. Ini untuk semua. Nah, kemudian di bagian sini nanti ada pilihan ya Bapak Ibu. Ini kelas bawah ya, kelas 1 sampai 3. Nanti bisa pilih di sini kelas tinggi, kelas 4 sampai 6. Ini literasi. Di bagian sini juga kita bisa pilih untuk cek numerasinya. Seperti itu. Jadi ini rekapitulasi capaian jenis kelamin ya, yang berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, kemudian kita lihat, ini juga bisa dicetak ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memantau secara detail di setiap kelasnya? Jadi di bagian sini Bapak Ibu kepala sekolah bisa cek di bagian sini Bapak Ibu. Nah, bisa cek di bagian sini. Nanti kita lihat di sini ya. Tadi kan 2 kelas ya, 2 kelas ada 17 murid. Nah, ini jumlahnya di sini Bapak Ibu. Jadi yang baru terdaftar ini adalah kelas 1 dan kelas 6. Nah, untuk cek kelas 1 tinggal Bapak Ibu kepala sekolah pilih di sini, pantau. Nah, di sini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini per kelasnya, Bapak. Untuk kelas 1 ini
belum di input ya, jadi kita bisa kalau setelah input nanti dia akan muncul seperti itu. Jadi data siswanya itu masuk semua ya Bapak Ibu, dengan dia punya level-levelnya juga masuk. Nah di sini lah misalnya contoh ya Bapak Ibu, ini kan literasinya merah nih ya, ini semuanya masih berada di level 0, ini merah semua. Kelas 1 berarti di sini Bapak Ibu kepala sekolah bisa di sini ya beri arahan. Nah kenapa Bapak Ibu, ada yang ketika saya awal mengembangkan aplikasi ini ada yang tanya kenapa kepala sekolah tidak sampaikan secara langsung. Memang betul bisa disampaikan secara langsung, tetapi kita membutuhkan dokumen fisik ya berbasis data bahwa memang pernah begitu ya, pernah dilakukan tindak lanjut atau umpan balik. Nah seperti itu kita butuh dokumennya. Jadi di sini misalnya ini tujuannya kelas 1, jadi misal kepala sekolah bisa memberikan seperti ini. Nanti setiap umpan balik ini kita akan jadikan dia sebagai sebuah laporan. Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu. Nanti hasilnya itu nanti saya akan tampilkan di akhir video saja ya Bapak Ibu, supaya jangan menghalang yang ini. Jadi nanti untuk kepala sekolah misalnya tolong tingkatkan capaian numerasi. Nah seperti itu. Nah, lalu kirim Bapak Ibu. Nah pesan terkirim ini nanti. Nah sudah itu mungkin ya tugas Bapak Ibu kepala sekolah hanya memantau ini dan memastikan bahwa data ini benar. Karena itu ya Bapak Ibu kepala sekolah bisa ya dengan data yang ada ini bisa masuk ke kelas, dan mungkin ya guru kelasnya kosong atau ada waktu bisa tes peserta didik apakah relevan dengan data atau seperti apa. Nah, ini untuk menghindari manipulasi data Bapak Ibu, seperti itu. Jadi sekali lagi bukan asal Bapak senang atau asal Ibu senang. Nah, kemudian di sini tadi direktori kelas ya untuk memantau setiap kelas. Nah, di sini ada galeri. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini galeri yang diunggah tadi. Oh, ternyata ini sudah. Nah, apalagi kalau ada umpan baliknya ya Bapak Ibu, seperti ini. Tinggal pilih kelas satunya masih kosong. Ini tadi kita unggahnya pakai kelas 6. Nah, nanti dia masuk semua di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini umpan balik tadi ya Bapak Ibu. Ini pesan terkirim seperti ini. Di akun kepala sekolah bisa cek kembali. Nanti di sini akan bersambung ya, layaknya kita chat WA gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti ini bisa dicetak jadi sebuah laporan, dan untuk kepala sekolah nanti bisa diminta tanda tangan dari Bapak pengawas, kemudian untuk guru bisa minta kepala sekolah untuk tanda tangan. Misalnya umpan balik. Nah, umpan baliknya masuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini dari dari kepala sekolah. Ini tolong tingkatkan capaian numerasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini. Tindak lanjutnya apa? Sedang proses. Jadi silakan kasih masuk deskripsinya apa. Bilang misalkan kita lakukan sementara melakukan pendampingan, misalnya seperti itu ya. Pendampingan individu. Kita simpan Bapak Ibu. Nah, kita simpan. Nanti misalkan setelah 1 minggu 2 minggu setelah pendampingan dan ada hasilnya, kita bisa lakukan yang ini seperti ini lagi Bapak Ibu. Misalnya selesai. Nah ini misalnya tinggalkannya sudah selesai, deskripsinya apa ya, misalnya tinggal sudah ada peningkatan, misalnya sudah ada peningkatan. Ini juga bisa lakukan komunikasi antar kepala sekolah dan juga pengawas. Jadi kita simpan. Nah, nanti kita cetak hasilnya, nanti akan kita tampilkan ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi atau kita langsung cetak ya. Cetak. Jadi untuk cetaknya itu ini sesuaikan ya Bapak Ibu untuk alamatnya ya. Ini alamat instansi ya Bapak Ibu, alamat sekolah atau alamat dinas ya. Misalnya untuk Bapak Ibu pengawas bisa tulis di sini misalnya alamat dari dinas pendidikannya itu. Kemudian ini tempat tanggal pembuatan laporannya. Atau kalau untuk sekolah silakan ya alamat dari sekolah, misalkan Fatubai, Desa Wehalo, Kecamatan Insana Tengah, seperti ini. Nah, kita buat dokumennya. Nah, nanti laporannya itu seperti ini Bapak Ibu bentuknya. Jadi ini contoh laporan umpan balik dan tindak lanjut kelas. Ini kelas 1. Jadi seperti ini nanti Bapak. Jadi tadi kan misalnya dari Bapak Darius selaku kepala sekolah, ini tolong tingkatkan capaian numerasi. Maka tindak lanjut yang pertama dalam proses itu tanggal 17 tanggal berapa ya, ini sekian tanggal 17 April 2026 ini sementara melakukan pendampingan individu, kemudian selesainya tanggal berapa. Nah, seperti itu. Sudah ada peningkatan, silakan disesuaikan deskripsinya Bapak. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengawas Bapak. Kita keluar ini juga. Ya, ini. Nah, ini dashboard dari pengawas Bapak Ibu.
Jadi di sini sudah ada 4 sekolah dan juga 17 murid. Ini artinya sudah ada daftar sekolah, tapi pasti yang lainnya belum ini ya Bapak Ibu, belum input masukan peserta didiknya ya, juga belum. Karena rencananya aplikasi ini kita akan gunakan di tahun ajaran baru. Nah, jadi ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini juga bisa lakukan cetak ya, rekap PDF-nya yang berkaitan dengan data-data yang ada di dashboard sini. Kemudian ini direktori sekolah Bapak Ibu. Nah, di direktori sekolah ini Bapak Ibu bisa memantau ya secara jelas setiap sekolah binaan dari Bapak Ibu pengawas. Jadi misalnya ini contoh untuk wilayah Insana Tengah Bapak Ibu. Saya sudah daftarkan ada 4 sekolah. Yang pertama SD Katolik Yupasan ya, Toleu, kemudian Fatobay dan juga Nunbai. Nah, jika misalnya Bapak Ibu mau cek yang SD Katolik Yupasan, Bapak Ibu bisa langsung pilih pantau di sini. Nah, ini masih kosong. Artinya ini hanya sebagai data ya Bapak Ibu. Nah, ini masih kosong, belum diinput karena ini hanya simulasi. Nah, atau misalnya direktori sekolah kita mau pilih pantau yang SDN Fatobay. Nah, seperti ini. Ini 2 kelas 17 murid. Jadi masih pakai simulasi nih Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu pengawas bisa langsung lihat juga ini data nama siswanya, kemudian kelas berapa, jenis kelamin, kemudian literasinya di level berapa dan numerasi di level berapa. Gitu. Jadi sekali kunjung ke sekolah ya bisa langsung ingat nama peserta didiknya, juga bisa langsung lakukan tes ya Bapak Ibu supaya untuk memastikan bahwa data yang diinput itu benar atau tidak, seperti itu. Jadi ini juga salah satu cara bagaimana kita bergerak bersama, berkolaborasi untuk meningkatkan literasi dan juga numerasi di Kabupaten TTU. Nah, seperti itu Bapak. Kemudian ini ada galeri tadi seperti ini, nanti ada pilih semua sekolah binaan, nanti seperti ini tinggal dicari saja mana yang mau kita lihat ya. Nah, kemudian ada pembagiannya per kelas nanti ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ini yang dari tampilan dashboard dari Bapak Ibu pengawas. Nah, di sini Bapak Ibu di direktori sekolah ini ya kita kembali. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa tadi kalau di dashboard utama yang ini bisa dicetak ini untuk menghitung ya persentase ketuntasan literasi ya di seluruh sekolah ya di wilayah binaan yang ini. Mungkin sini cetak ya. Kemudian untuk per sekolahnya tadi sama ya Bapak Ibu, ke sini. Kemudian misalnya pilih SD Negeri Fatobay. Nah, lihat di sini datanya ternyata contoh yang ini ya, numerasinya ini level 0 ini masih tinggi sekali 47. Nah, jadi bisa beri arahan ya kepada kepala sekolahnya di bagian sini. Jadi tujuannya adalah SD Negeri Fatobay. Langsung seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kirim, nanti sama seperti tadi antara komunikasi guru dan kepala sekolah tadi seperti itu. Dan nanti bisa dicetak juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, jadi hanya itu saja ya untuk Bapak Ibu pengawas tanpa ada inputan, tapi ini hanya tugasnya memantau. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan dinas Bapak Ibu? Kita akan masuk ke sini ya. Jadi ini juga membantu ya Bapak Ibu guru untuk menyediakan laporan seperti itu ya Bapak Ibu, tapi yang pastinya harus valid. Nah, ini di TTU Bapak kita hitungnya ini ya. Tadi ada beberapa sekolah yang sudah mendaftar, ada 5. Tetapi di dashboard ini dia terhitung 2 sekolah karena aturannya itu dia masuk di sini ya supaya tidak mengganggu presentasi yang ini, maka sekolah itu harus wajib ya datanya itu lengkap ya. Misalnya sudah ada daftar gurunya, kemudian gurunya sudah ada daftar muridnya. Nah, jadi nanti dia akan masuk di sini. Tapi kalau belum berarti tidak masuk ya Bapak Ibu. Jadi ini yang sudah melakukan penginputan. Nah, ini adalah capaian presentasi ketuntasan literasi di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi untuk seluruh jenjang sekolah dasar nanti akan masuknya pantau di sini. Ini bagian literasi dan ini numerasi seperti ini. Jadi bisa dipantau dari dinas, bisa dipantau sama untuk pilih kelasnya. Ini ada kelas tinggi, kemudian numerasinya ada di sini. Jadi bisa ditukar ganti gitu. Nah, ini. Lalu nanti di bagian sini, di sini juga bisa mengukur tingkat capaian literasi dan numerasi per kecamatan. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang ini sudah ada 2 kecamatan ya sebagai sampel simulasi. Jadi misalnya sini ada Insana Tengah dan Bikomi. Jadi bisa lihat segini Bapak Ibu. Ketika cek pantauan kecamatan, maka sini ini adalah rata-rata literasi ya di wilayah kecamatan Insana Tengah ya. Seperti ini.
sudah ada daftarnya. Nah, seperti yang ini tadi tidak masuk ya, karena ini memang masih ya 0 murid nih, belum ada. Jadi tadi di dashboard utama, ini mereka tidak masuk. Nah, seperti itu. Ini tidak masuk. Yang ada ini hanya dua, yaitu ini SDN Fatuwai dan OBNAV. Ini yang sudah input masukkan peserta didiknya, seperti itu. Nah, kemudian ini direktori kecamatan. Jadi silakan pilih pantau, misalnya yang ini di Komi Selatan ini. Nah, contohnya seperti ini bisa lihat. Nah, bagaimana pengawas memantau per sekolahnya? Jadi di sini ya, di sini nanti pilih direktori pengawas, maka nanti akan tampil ya, di sini ada Bapak Kris dan juga Ibu Ivon. Jadi nanti silakan cek, lihat wilayah, maka sini akan tampil ya daftar sekolah wilayah binaan dari Bapak Kris. Seperti itu. Jadi tinggal pilih pantau. Nah, nanti dinas bisa memantau semuanya. Ini masih kosong ya, belum diinput. Misalnya direktori pengawas, lihat. Nah, contoh misalnya Fatuwai, pantau ya, begitu, seperti ini ya. Jadi ini hitungnya ini untuk yang tampil ini adalah satuan pendidikannya, persentase di satuan pendidikan. Nah, literasinya berapa, numerasinya berapa, seperti itu. Nah, jadi nanti ini sudah ada daftar kelas, ini semua sudah ada semua. Jadi kita tidak bisa melakukan input yang sesuka hati kita ya Bapak Ibu. Karena dinas juga memantau, dan ketika dinas memegang data dan turun ke kelas seperti kita, jadi mari kita bergerak bersama-sama untuk bisa melakukan perubahan terkait dengan capaian literasi dan numerasi. Kemudian nanti ini direktori pengawas ya, nanti kita lihat wilayah binaan dari Ibu Ivon, ini SDN kecil OBNAV. Jadi klik pantau seperti ini. Nah, ini dari dinas. Kemudian nanti di bagian sini juga ada satu menu, ini peringkat ya, ini capaian literasi tertinggi sampai yang terendah nanti diurutkan seperti ini. Jadi nanti ada kecamatannya, kemudian ada sekolahnya, dan ini ada literasinya berapa, numerasinya berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Jadi seperti itu, dan saya berharap mudah-mudahan dengan aplikasi ini Bapak Ibu tidak lagi mengalami kendala di dalam melakukan asesmen atau apalagi yang berkaitan dengan laporan, dan semuanya akan disajikan ya Bapak Ibu. Jadi laporannya itu seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau kita downloadnya di dashboard ya, misalnya contoh di dashboard guru nanti seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah contoh laporan ya yang kita download dari aplikasi tadi, ini untuk guru ya Bapak Ibu. Misalnya ini seperti ini lengkap ya. Ini laporan hasilnya, ada total murid, presentasi ketuntasan literasi, kemudian presentasi ketuntasan numerasi. Nah, ini ya, levelnya, kemudian ini numerasinya, dan ini sebaran capaian seluruh murid. Kemudian yang ini rekapitulasi capaian literasi berdasarkan jenis kelamin ya. Jadi seperti ini jumlah siswa seperti ini. Kemudian ini numerasinya, dan ini daftar murid capaiannya, dan di sini ada kesimpulan umum dan tindak lanjut. Jadi seperti ini. Jadi sama seperti nanti kalau bedanya di kepala sekolah nanti ambilnya itu dapat gambarannya itu adalah secara umum ya, di sekolah capaian literasi atau numerasi satuan pendidikan gitu. Begitu juga pengawas nanti untuk wilayah binaan. Jadi Bapak Ibu pengawas jika butuh untuk sekolahnya bisa diminta ke ini kepala sekolah atau mendownload langsung di bagian direktori sekolah. Silakan Bapak Ibu, tergantung dengan kebutuhan dan